Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gentila, jumpa lagi dengan Mami dari sini. Hari ini tanggal 20 Senin tanggal 26 Agustus 2024 ya. Kita baru saja selesai melaksanakan upacara bendera dan alhamdulillah pembinanya hari ini dari luar dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Telah hadir dengan Memida sekarang Ibu Ainun Yusnari Tonga. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Ya, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar karena Bu Ainun juga banyak kegiatan ya. Sebentar saja terkait narkoba dan SMP Negeri 38 Batam Ibu. Saya pertama ingin bertanya tentang bagaimana sih, seberapa sih pengaruhnya narkoba ini terhadap anak-anak usia sekolah terutama SMP? Baik Ibu, terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk hadir ya di podcastnya SMP 38. Jadi narkoba itu yang diserang adalah sistem saraf pusat otak. Jadi kalau sudah otak yang kena ya sudah semua pun bakal terjadi gangguan. Jadi kalau sudah dampaknya ke otak semua pasti berubah, terutama kalau untuk pelajar tuh anak SMP itu ya jelas dia pasti akan malas belajar, ya jelas akademiknya juga akan turun, semua perilaku tidak baik lah, jelas karena dia juga sudah mulai kecanduan kalau sudah menyalahgunakan narkoba. Baik, berarti otak ya Bu yang diserang Bu ya, karena otak itu kan yang memerintah seluruhnya di dalam tubuh kita. Kemudian baik Bu, kalau untuk pintu masuknya narkoba itu ke anak sekolah, kira-kira selain dari rokok melalui apa? Biasanya tuh anak sekolah itu, anak pelajar, banyak yang kami temukan itu indikasi awalnya itu ya coba-coba mereka kan rasa penasaran mereka itu narkoba itu seperti apa, dan juga dari pergaulan temannya. Kadang itu ada sekarang teman yang mengajak temannya juga untuk sama-sama melakukan kegiatan ya. Contohnya ini, kalau mereka ada pada satu komunitas yang memang menggunakan narkoba, dia akan mencari orang-orang lain untuk bergabung di komunitas mereka yang mengajak untuk ikut menggunakan narkoba. Jadi sebenarnya dari coba-coba penasaran dan juga bujuk rayu teman itu yang banyak terjadi di kalangan pelajar. Ini tuh anak-anak kita ini kan orang tuanya bapak ya terutama kan banyak yang merokok. Kira-kira besar nggak pengaruhnya terhadap kecenderungan anak-anak merokok juga gitu? Jelas pasti besar juga. Yang jelas perilaku orang tuanya tadi itu dilihat, dia kan orang tua aja merokok itu, mungkin ya saat ini karena mereka merokok itu kondisinya sehat-sehat saja begitu. Nah itu yang dicontoh anak-anak. Terus juga dari rokok orang tua, mungkin dia merokok di dalam rumah itu kan bisa menimbulkan ketagihan juga untuk anak yang menghirup udara dari orang tua yang merokok mungkin di dalam rumah. Jadi itu besar, sangat besar kemungkinan, terutama sekarang rokok itu dijual ketengan katanya ya, bebas di warung-warung di lingkungan sekitar. Jadi itu tidak bisa kita hindari. Oke Bu, tadi rokok ya, kemudian ada bujukan. Nah, kami dapat informasi bahwa minuman-minuman yang dijual di warung-warung kecil itu juga ternyata bisa menjadi pintu masuk narkoba ke anak-anak. Benar nggak sih Bu? Ya, benar. Jadi minuman-minuman berenergi itu ada kandungan nikotinnya juga. Jadi daya stimulannya juga. Jadi walaupun kadar rendah ya, tapi jika digunakan secara terus-menerus dan anak sekarang itu agak kreatif, dicampur dengan jenis-jenis yang lain, nah ada efek-efek tertentu yang dihasilkan. Nah itu yang membuat mereka ketagihan gitu. Coba-coba ya, coba-coba ya, kalau ini dicampur dengan ini apa rasanya, nah, itu apa banyak efeknya gitu ya. Itu banyak juga sudah mulai kita temukan di anak-anak pelajar. Makanya mungkin pihak sekolah kalau bisa lihat
minuman-minuman yang dijual di lingkungan sekolah itu minuman-minuman berenergi, kayak sekarang tuh ada Enter ya, ada warna orange itu. Nah itu mungkin kalau bisa jangan dijual di lingkungan sekolah, karena itu bisa juga menimbulkan kecanduan kalau terlalu sering dikonsumsi. Oke, minuman berenergi ya Bu? Iya, Kalau minuman berwarna saja tidak ya? tidak. Ya, oke. Baik, Ibu, ini pesan Ibu terhadap maaf, maksudnya bukan pesan. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan terkait dengan membantu pencegahan narkoba ini sehubungan dengan program-program yang ada di BNN Kota Batam? Jadi mungkin program di BNN Kota Batam itu ada program edukasi. Jadi mungkin pihak sekolah bisa lebih intensif lagi mengedukasi kepada siswa, mungkin setiap kalau ini upacara, mungkin setelah upacara itu disampaikan sedikit ke anak-anak, mengingatkan saja mereka kembali untuk tetap jauhi narkoba, mungkin itu melalui sosialisasi. Yang kedua mungkin tadi aktifkan mading, mungkin kalau ada ibu papan informasi, lebih banyak lagi logo-logo atau slogan-slogan jauhi narkoba. Terus kalau bisa dibentuk satgas, mungkin ya, satgas anti narkoba. Kalau sudah ada kader-kader OSIS, mungkin PMR atau pramuka, nah itu aja mereka aja yang diberdayakan selain mengajak temannya untuk ekskul kegiatan positif, tapi juga untuk jauhi narkoba. Kalau untuk mungkin kebijakan, mungkin itu hanya khusus untuk siswa yang memang sudah nanti menyalahgunakan narkoba. Jadi mungkin lebih baik kita upaya edukasi untuk pencegahan anak-anak, memperingatkan mereka lebih banyak. Satgas sih sudah ya Bu, sudah kita bentuk seiring dengan program bersinar dan ya kita juga sudah bentuk di sekolah. Mungkin nanti kami sekali waktu akan bawa Satgas ini komunikasi dengan BNN ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Bu, pesan Ibu atau apa sih namanya kira-kira yang bisa dilakukan oleh sekolah dan orang tua sebagai orang dewasa yang mengelilingi anak-anak ini, kira-kira apa? Mungkin lebih dekat mungkin dengan anak, dengan siswa, karena dengan komunikasi yang lebih intensif kita tahu setidaknya perilaku anak-anak itu, kalau biasanya dia baik-baik saja tiba-tiba mulai murung, nah itu kita mulai jadi waspada ada apa anak-anak ini, karena dengan komunikasi itu mungkin kita bisa lebih dekat, lebih tahu apa yang terjadi dengan anak-anak, terutama mungkin orang tua tahu dia berteman dengan siapa. Jadi setidaknya jangan percaya begitu saja kepada anak, mungkin ya akan ada usaha-usaha seperti itu mungkin, tapi kan kalau kita tahu dia berteman dengan siapa, setidaknya nanti kalau ada apa-apa kita tahu orang yang kita tuju untuk tindak lanjut. Ya kita nggak bingung, nggak panik sendiri ya. Benar. Baik, jadi kalau nauzubillah min zalik ya Bu, sekiranya ada perilaku anak kita yang kontradiktif dari yang tadinya tenang, tiba-tiba jadi emosian, terus menyendiri bisa juga kan. Dan BNN siap ya Bu untuk silakan saja datang saja hubungi kami, nanti kami bantu semaksimal kami. Memang itu tupoksi kami. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan kita semua sehat, anak-anak kita semuanya sehat. Baik Gentila, dari bahaya narkoba. Iya, dijauhkan Allah. Baik Gentila, demikian ngobrol Memidah hari ini dengan Bu Ainul dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Diri kita yang mengatur, diri kita yang mengendalikan. Kalau kita ingin sehat, kita berada di jalan yang sehat. Kalau kita ingin membuat orang tua kita bangga, jaga diri kita tetap berada di jalan yang benar, sekolah yang benar supaya menjadi orang yang benar. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus sama-sama, sekolah bekerja sama dengan orang tua, dan anak-anak juga harus bekerja sama. Kenapa? Karena bersama kita bisa, bersatu kita maju. 38 di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.